Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta Ismiha Sisitioningrum, NPM 253710007P. Di sini saya akan mempresentasikan Managing in a Global Business Environment. Di era globalisasi ini, kemampuan untuk mengelola bisnis secara global bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Presentasi ini akan membahas bagaimana kita dapat sukses dalam mengelola bisnis di pasar internasional. Apa itu bisnis global? Bisnis global adalah perusahaan yang beroperasi melalui batas negara, terlibat dalam perdagangan internasional, investasi, dan kolaborasi lintas negara. Karakteristik utamanya meliputi operasi lintas batas, beroperasi di berbagai pasar, dan memiliki stakeholder yang beragam. Keuntungan dari bisnis global adalah akses ke pelanggan di seluruh dunia, sumber daya yang lebih luas, dan talenta di berbagai negara. Pendorong utama globalisasi. Ada 4 pendorong utama yang membuat globalisasi semakin pesat. Pertama, teknologi dan komunikasi. Internet, teknologi mobile, dan platform digital memungkinkan konektivitas global secara instan. Kita bisa berkomunikasi dengan mitra bisnis di belahan dunia lain dalam hitungan detik. Kedua, liberalisasi perdagangan. Pengurangan hambatan perdagangan, perjanjian perdagangan bebas, dan regulasi WTO membuat perdagangan internasional semakin mudah. Ketiga, integrasi ekonomi. Blok regional seperti Uni Eropa, ASEAN, dan peluang pasar negara berkembang menciptakan ekonomi yang saling terhubung. Keempat, peningkatan transportasi. Logistik yang efisien dan manajemen rantai pasokan lintas batas membuat distribusi global menjadi lebih cepat dan murah. Tantangan dalam manajemen global. Ada 4 tantangan utama, yaitu yang pertama adalah perbedaan budaya, hambatan bahasa, etika bisnis yang berbeda, nilai-nilai yang beragam, dan gaya komunikasi yang bervariasi bisa menjadi penghalang besar dalam operasional. Kedua, aspek hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki hukum yang berbeda, persyaratan kepatuhan yang beragam, perlindungan kekayaan intelektual yang tidak seragam, dan sistem perpajakan yang kompleks. Ketiga, volatilitas ekonomi. Fluktuasi mata uang, tingkat inflasi yang berbeda, dan ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi operasi bisnis secara signifikan. Keempat, jarak dan koordinasi. Perbedaan zona waktu, jarak fisik, dan pengelolaan tim jarak jauh di berbagai benua membutuhkan strategi khusus. Kecerdasan budaya (cultural intelligence). Untuk mengatasi tantangan tantangan budaya, memerlukan cultural intelligence atau kecerdasan budaya. Ini adalah kemampuan untuk berfungsi secara efektif dalam berbagai konteks budaya. Cultural intelligence memiliki 4 komponen. Komponen pertama, psyche drive, yaitu motivasi dan minat dalam pengalaman lintas budaya. Ini tentang keinginan kita untuk belajar dan beradaptasi. Kedua, CQ knowledge, pemahaman tentang perbedaan dan persamaan budaya. Kita perlu tahu bagaimana budaya berbeda dalam hal waktu, komunikasi, dan hierarki. Ketiga, cultural CQ strategi, perencanaan dan kesadaran dalam situasi lintas budaya. Kita harus bisa merencanakan pendekatan yang tepat untuk setiap konteks. Keempat, CQ action, kemampuan untuk menyesuaikan perilaku verbal dan nonverbal. Ini adalah implementasi praktis dari pengetahuan dan strategi. Dengan mengembangkan keempat komponen ini,
kita dapat bekerja lebih efektif di lingkungan global. Strategi kepemimpinan global. Di dalam strategi kepemimpinan global ada beberapa strategi yang efektif dalam konteks global. Strategi pertama, think global, act lokal atau berpikir global, bertindak lokal. Ini konsep yang dikenal sebagai globalization. Kita perlu menyeimbangkan standarisasi global dengan adaptasi lokal. Contohnya McDonald's memiliki menu standar global tetapi juga menu lokal seperti nasi di Indonesia. Kedua, membangun tim yang beragam, memanfaatkan perspektif multikultural untuk inovasi dan pemecahan masalah. Tim yang beragam membawa ide-ide segar dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, mengembangkan kelincahan budaya. Pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi terhadap konteks budaya yang berbeda adalah kunci. Pemimpin global harus terus belajar dan fleksibel. Keempat, mendorong komunikasi yang efektif. Membangun saluran komunikasi yang jelas, transparan, dan sensitif secara budaya sangat penting untuk kesuksesan tim global. Strategi memasuki pasar global. Ada 5 strategi utama untuk memasuki pasar global. Pertama, ekspor. Resiko rendah dengan kontrol terbatas. Ini cocok untuk perusahaan yang baru memulai ekspansi global. Kedua, lisensi. Resiko moderat dengan pembagian keuntungan. Perusahaan memberikan hak penggunaan merek atau teknologi kepada perusahaan lokal. Ketiga, joint venture. Pembagian resiko dan sumber daya. Dua perusahaan dari negara berbeda bekerja sama membentuk entitas baru. Keempat, aliansi strategis. Kolaborasi dengan mitra lokal tanpa membentuk entitas baru. Ini memberikan fleksibilitas lebih besar. Kelima, investasi langsung. Kontrol penuh dengan investasi tinggi. Perusahaan membangun atau membeli fasilitas di negara target. Pilihan strategi tergantung pada sumber daya, toleransi risiko, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi efektif adalah fondasi kesuksesan bisnis global. Berikut adalah praktik terbaik. Yang pertama, active listening atau mendengarkan secara aktif. Perhatikan isyarat verbal dan non-verbal. Di beberapa budaya, bahasa tubuh sama pentingnya dengan kata-kata. Kedua, komunikasi yang jelas. Hindari jargon, idiom, dan bahasa yang rumit. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua pihak. Ketiga, menghormati perbedaan. Akui dan hargai perspektif yang beragam. Setiap budaya memiliki cara pandang yang valid dan berharga. Keempat, mengajukan pertanyaan. Klarifikasi pemahaman dan hindari asumsi. Jangan takut bertanya jika ada yang tidak jelas. Kelima, memberikan feedback. Gunakan feedback yang konstruktif dan sesuai budaya. Di beberapa budaya Asia, feedback langsung tidak bisa dianggap tidak sopan. Feedback langsung bisa dianggap tidak sopan. Sementara di budaya barat lebih dihargai. Mengelola tim global. Pengelola Mengelola tim global memerlukan pendekatan khusus. Ada 4 kunci utama. Pertama, kolaborasi virtual. Memanfaatkan teknologi untuk komunikasi yang lancar melintasi zona waktu dan lokasi. Tools atau alatnya seperti Zoom, Slack, dan Microsoft Teams sangat penting. Kedua, tujuan dan ekspektasi yang jelas. Definisikan peran, tanggung jawab, dan metrik kinerja yang dipahami secara universal. Semua anggota tim harus tahu apa yang diharapkan dari mereka. Ketiga, membangun kepercayaan dan hubungan. Tingkatkan kohesi tim melalui interaksi reguler dan pertukaran budaya. Buat kesempatan untuk tim building virtual maupun tatap muka. Keempat, pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam pelatihan lintas budaya dan pengembangan keterampilan berkelanjutan. Tim yang terlatih dengan baik akan lebih produktif dan loyal. Faktor-faktor kesuksesan.
Ada 4 faktor kunci yang menentukan kesuksesan dalam bisnis global. Pertama, pembelajaran berkelanjutan. Tetap update tentang tren global, pasar, dan dinamika budaya. Dunia berubah cepat dan kita harus terus belajar. Kedua, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Bersedia menyesuaikan strategi berdasarkan konteks lokal. Apa yang berhasil di satu negara mungkin tidak berhasil di negara lain. Ketiga, praktik etis. Jaga integritas dan tanggung jawab sosial di semua pasar. Reputasi adalah aset paling berharga dalam bisnis global. Keempat, inovasi dan kelincahan. Rangkul perubahan dan dorong inovasi dalam operasi global. Perusahaan yang inovatif akan selalu selangkah lebih maju dari kompetitor. Kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, bisnis global memerlukan kecerdasan budaya dan kemampuan beradaptasi. Tanpa ini, kita akan kesulitan beroperasi di pasar internasional. Kedua, komunikasi efektif menjembatani perbedaan budaya. Investasi dalam komunikasi yang baik akan menghemat banyak masalah di kemudian hari. Ketiga, perencanaan strategis dan wawasan lokal mendorong kesuksesan. Kita harus berpikir global tapi bertindak lokal. Keempat, pembelajaran berkelanjutan dan praktis etis adalah esensial. Ini adalah fondasi untuk berkelanjutan jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.